konsep ilmu ekonomi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nita, guru ekonomi kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Ya, tetap semangat walaupun kita belajarnya secara online atau PJJ. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat ilmu ekonomi bagi pelajar di masa pandemi seperti ini. Minggu lalu saya meminta kalian untuk berdiskusi tentang topik tersebut, dan secara keseluruhan kalian sudah paham manfaat dari belajar ilmu ekonomi di kehidupan kalian sehari-hari sebagai seorang pelajar. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang perlu kalian tahu adalah apa itu ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu atau masyarakat dalam menggunakan atau mengolah sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian ilmu ekonominya saja, berarti manfaat utamanya adalah agar manusia dapat mengetahui apa dan bagaimana cara mereka dalam memenuhi kehidupan. Kira-kira contohnya apa? Apa yang kalian akan terus butuhkan untuk bertahan hidup? Ya, betul. Yang pertama adalah makanan, minuman, lalu apa? Ya, yang kalian pelajari waktu di SMP. Kebutuhan manusia adalah primer, sekunder, tersier. Nah, yang paling utama yang harus kita penuhi adalah kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan. Lalu, menurut kalian, untuk memenuhi kebutuhan utama kalian itu, apakah sumber dayanya semua bisa memenuhi kebutuhan kalian setiap harinya? Tentunya kalian sudah pernah pelajari ada namanya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Oke, jadi karena sumber daya itu terbatas, jadi kalian perlu tahu bagaimana dalam menentukan prioritas kebutuhan. Jadi dari intensitasnya, mana yang harus jadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Contoh simpelnya gini, kalian kan biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian butuh namanya makan kan? Nah, dari kebutuhan makan ini, yang dimaksud dengan prioritas adalah kalian lebih memilih makan masakan rumah atau kalian beli di luar. Lebih milih untuk berhemat dengan cara makan yang masakan yang dibuatkan oleh orang tua kalian, atau kalian mengeluarkan uang. Dan biasanya kan untuk fast food seperti itu karena ada pajak, jelas membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi. Lalu kalau misalkan kalian pesannya pakai GoFood atau GrabFood, itu biasanya juga ada ongkos kirimnya, ya kan? Jadi akan kelihatan biaya untuk makan kalian ketika makan masakan rumah dengan makan di luar. Untuk dua pilihan ini saja sangat berbeda pengeluarannya. Lalu ketika harga yang ada di aplikasi tersebut juga makanannya pasti ada yang sama dengan harga mereka di sana, atau juga ada yang sudah dinaikkan. Nah, itu jadi pilihan kalian.